Dulu kan tahun berapa itu ditemukan prasasti Talang Tanjung, Mbak. Ini nang Munas di itu lagi. Angka tahunnya pinten niku, Kang? Enggak ada angka tahun nih. Mboten enten. Cuma keterangan ngoten. Perkiraan berarti sama sini lebih tua. Sana. Sana kan mulai Garung sama Ratunggal kan Garung. Watu Malang, Panunggalan, itu kan di sana semua. Kayak asik kan. Kehidupan tuan. Wah, nek sana sampean seminggu nang kono ora nutut. Kempot ya. Wong aku nang kono urung rampung kok. Tiap ono nganu sithik tak tiliki mesti ono situse. Ya mungkin wis dadi punden rata-rata. Dienge sebelah mana, Bang? Ono sapa? Oh, Wonosobonya. Di Garung. Oh, Garung. Garang Oh, alah, aku kan dia Kang dolan ning Garung. Pakai Garung. Sama Ratunggal. Borobudur kan. Garung ya diambil dari situ namanya ya. Kira sama enggak dienge ning Wonosobone. Oh, Ika kok dijak dolan. Oh, rasa. Terletak di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Situs berada pada koordinat 7 derajat 15 menit 6 detik lintang selatan sampai 110 derajat 1 menit 36 detik bujur timur dan terletak pada ketinggian sekitar 1100 mdpl. Tepatnya berada di sisi timur lereng Gunung Sindoro. Ditemukan oleh para penambang pasir pada akhir November tahun 2008 dan diduga merupakan sisa-sisa bangunan peradaban Hindu. Di luar pagar bangunan situs Liangan, dari tempat ini diketemukan bangunan kuno berupa bangunan petirtaan. Awal pertama kali menginjakkan kaki di sini, bangunan ini belum terlihat sepenuhnya. Hanya saja baru terlihat struktur dan ditutup dengan menggunakan bahan plastik atau terpal. Struktur bangunan petirtaan ini berbentuk bujur sangkar dan terdapat 5 buah panel jala dwara yang difungsikan sebagai penghias. Selain sebagai penghias, jala dwara ini juga difungsikan sebagaimana tempat atau jalan keluarnya air dari penampungan, atau lebih tepatnya jala dwara difungsikan sebagai komponen untuk saluran air pada struktur bangunan candi atau petirtaan. Kebanyakan jala dwara biasanya berbentuk binatang yang menyerupai mirip ikan. Mulutnya menganga dan terdapat lubang. Bibir atasnya melingkar ke atas hampir mirip dengan belalai gajah yang diangkat. Pada bagian belakang terdapat ekor panjang yang berfungsi sebagai saluran air. Sedangkan di beberapa bangunan candi lainnya, jala dwara ditemukan dalam wujud burung atau binatang lain. Jala dwara ditempatkan di setiap sudut-sudut dan bagian tengah bangunan candi ataupun petirtaan. Struktur bangunan candi ini ditemukan satu lokasi dengan petirtaan. Menurut informasi yang saya terima, petirtaan dan bangunan candi ini jadi satu. Dek, rumahmu mana, Dek? Rumahmu mana? Liangan. Liangan, asli sini. Pagar yang mengelilingi beberapa bangunan memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, memanjang dari utara ke selatan dengan bagian atas pagar yang dihiasi dengan kemuncak. Kemuncak tersebut berbentuk buah keben. Di sebelah timur pagar ditemukan struktur talut yang tingginya sekitar 3 meter. Struktur bangunan tersebut terbuat dari bahan batu putih yang berbentuk pipih, disusun secara vertikal dan terpotong rapi. Di antara bangunan talut dan bangunan pagar terdapat sebuah jalan yang lurus membentang
dengan tatanan batu alam tanpa pola. Tatanan batu alam yang berbentuk jalan memanjang ini diketemukan masih dalam keadaan aslinya. Pernah diketemukan juga antara lain berupa 4 arca, termasuk salah satunya berbentuk Ganesha dari batu andesit, arca Dewa Surya, batu candi, bagian sudut, puncak candi, lapik arca, fragmen gerabah dan keramik, yoni, arang padi-padian, ornamen kala, dan sisa rumah panggung yang terbakar yang berbahan kayu bambu dan ijuk. Tapi mungkin punya anu apa, yang sangat diakui untuk orang-orang dalam kerajaan, tingkat keagamaan. Di sana itu bangun mengidentifikasi ditulisan namanya Patapan. Nah ya, Patapan itu yang benar. Patapan kan satu keagamaan. Patapan itu bisa itu soalnya ada Rakai Patapan. Oh, ini Rakai Patapan Ada. Rakai Patapan itu menunjukkan apa? Nama Tempat. Patapan berarti nama tempat. Nama tempat. Rakai kan, Rakai Patapan, Rakai Garung, Rakai Watu Malang. Jadi penguasanya. Iya. Penguasa kecil itu sama. Artinya kemungkinan Berasal dari Patapan. maksudnya itu Tapi yang dari keluarga kerajaan yang pasti. enggak, maksudnya berarti itu mungkin Dengan- dibangun di Kawasan era penting itu, ini. Iya. penanda itu gitu ya. Apa mungkin Patapannya dulu di sini ya nanti. Patapan itu masih tanda tanya kok. Keberadaan Rakai Patapannya. Tempatnya. Oh, tempatnya. Patapan itu di mana kan belum. Nek Garung jelas kan di sana. Sampai sekarang masih pakai. Watu Malang masih pakai. Terus apa namanya, temuan-temuan lepas kan banyak. Iya. Bawah sini kali itu. Itu kan jadi sampai sana ya. Apa ini? Talus ini. Pager ini kan sampai sana. Sampai kampung dulu kasarannya ya. Belum tahu tapi nyebang ke sana. Jadi itu sementara kali nanti ya. kalau sudah ketemu itu nanti dibongkar itu pojok. Sambung dia lagi. Sebenarnya artinya nggak seperti itu. Enggak. Jadi untuk anu toh, untuk pemanis sekarang. Dan kesana kok kota iki. Tapi bawahnya masih ada struktur sampai dulu ya, dia kan Jago ya. Itu sing nerangke itu malah Yosi, bukan nganu Pak siapa jenenge? Pak Suryo. Iya. Banjur Pak Suryo, ya aku malah karo lho, Mas. Nek nang kene ono tulisane cilik iki karo. Dadi nggone apa kitabune lho. Segitunya ya. Tulisane kok ini banget, Mbak. Tak korek ngene, Pak. Oh, nah, ono. Oh, ya perlu lho. Iya. Lho, Dari kompleks situs Liangan ini juga diketemukan sisa-sisa bangunan kuno berupa sebuah struktur bangunan candi berukuran kurang lebih 5 meter kali 5 meter dengan tinggi 1,30 meter yang berdiri di atas batur candi berukuran 5,60 meter kali 5,60 meter dan dengan selasar di bagian kaki candi selebar 70 cm. Bangunan candi menghadap ke arah timur dilengkapi dengan 9 buah anak tangga. Tidak terlihat adanya badan dan atap bangunan. Bagian kaki candi dihiasi dengan pelipit persegi dan pelipit sisi genta. Bahkan tidak ada atau tidak nampak adanya relief sebagai penghias. Di bagian atas bangunan candi terdapat sebuah yoni berbentuk persegi panjang berukuran 196 cm kali 75 cm dan tingginya sekitar 83 cm. Yoni khas daerah Temanggung dengan 3 lubang lingga ini membujur arah utara selatan. Ceratnya
sepanjang 18 cm berada di sisi lebar menghadap arah selatan. Nah, di lokasi inilah di mana diketemukan rumah panggung yang berbahan kayu, berbahan bambu dan ijuk. Jika di lokasi ini pernah juga diketemukan kerangka hewan berukuran besar. Diduga kerangka hewan tersebut adalah hewan sapi atau kerbau. Eksplor kita tidak dicukupkan pada situs atau komplek Liangan saja, melainkan perjalanan kita dilanjutkan ke beberapa bagian-bagian perkebunan produktif. Di lokasi perkebunan produktif atau lahan jagung ini kita masih bisa menemukan beberapa temuan-temuan diantaranya, yaitu 1. Bangunan talut yang ditata secara vertikal. Seperti halnya dengan kompleks situs Liangan yang di bawah, bangunan tersebut menggunakan batuan putih yang berbentuk pipih. Yang kedua, sarana pemujaan berupa yoni tanpa lingga, lapik sajen atau yang disebut dengan balai pita, juga terdapat pula lapik arca. Lihat ininya, kayaknya kok lapik ya, dan yoni. Lapik arca. Di atas Lubangnya nah sing ini sing yoni itu memang yoni, lubangnya ini kan sing watu lumpange, tapi ini bentuk kadang ana sing watu biasa di lumpangi tok itu di apa dikasih ceruk tok gitu. Nah ini bentuk kotak ini. Kan infonya aku saka Chandra, boleh ono jajal aku oleh info saka nganu babat nek Dieng itu dulu dipageri sama talut. Tak goleki. Apa korek ta? Waduh, palah podong golek korek, ardo bakar jagung mesti iki. Mesti banyak yang bertanya, Pak Yopi itu kenapa cari jangkrik mungkin? Dalam benak Lekwi mengatakan, gimana Pak, dapat jangkriknya? Ngadepnya ke utara, Kang? ya. Tidak semuanya, tapi rata-rata ke utara untuk yoni, cerat yoni. Tapi yo nganu soalnya beberapa temuan juga nggak harus ke utara sih. Sekarang ini pagar, kemudian beteng. Ini nek yoni itu kan tidak harus identik dengan candi. Lambang kesuburan di suatu tempat bisa ya, Kang? Bisa jadi di ladang atau di sawah, Sawah. bisa ditemukan yoni. Nah. Yoni tunggal. Tidak harus di dalam candi atau tidak harus di tempat pemujaan. Tapi yoni itu dulu digunakan untuk ritual. Iya, ritual. Ritual situ. Termasuk lingga patok. Barang itu kan juga dulu ada ritualnya sebelum dipasang di situ kan dikasih ritual dulu. Makanya nang wong daerah kalau pengapusan jadi
linggahan itu dibawa pulang. Yang pas ritual baru dibawa pulang. Yang sekarang. Kayak langsung mantep sana Pak tapi. Jero lho. Kapan luwak kene, Mbah? Mbah, luwak kene lho. Nah. Explore selanjutnya kita menuju ke tempat yang sama, yaitu di tengah-tengah lahan produktif atau lahan jagung. Di sana kita bisa menjumpai sebuah situs yoni. Yoni tersebut lumayan cukup besar, tapi yoni tersebut tidak dengan lingga. Untuk ukuran besar yoni tersebut belum kita ketahui, melainkan yoni ini masih memiliki bentuk pada umumnya yang sering saya jumpai di situs-situs lainnya. Seperti pada umumnya, yoni tersebut berbentuk bujur sangkar. Yoni merupakan simbolis dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, di mana Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua bagian penampang, yaitu penampang atas dan penampang bawah, di mana penampang bawah digambarkan sebagai Dewa Brahma, sedangkan penampang bagian tengah ke atas merupakan penggambaran Dewa Wisnu. Penampang bagian atas yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar yang difungsikan sebagai pengunci lingga yang mempunyai alur yang dihubungkan dengan lubang cerat pada bagian tengahnya. Kan. Ini kan galian-galian ini. Sing disimpen nang jero lemari ya sing kotak-tak. Oh, termasuk keramik-keramik niku. Dulu keramiknya kayak ini daerah sini ya, kayak kalenan itu nanti ya. Oh, sing gabah tadi dilihatin ya? Gabah, tumpuan gabah dari patir-patir. Wow. Oh, niku papan nek niku, Kang? Lah ya papan ini. Ombol itu. Nggih. Kayu gede iki. Ini kemungkinan nek ke bawah lagi masih ada iki. Mungkin masih panjang nggih. Heeh, masih banyak anu. Anjene kayu gunung ya. Sak niku gede-gede ini dan itu memungkinkan si ono tinggalan sampean. Ibaratnya kan enggak kobong kabeh ngono lho. Nggih. Enggak, soalnya begitu kobong, dia terus ketutup nganu. Material. Material. Kemungkinan juga ini saumpama sing nutupi material panas, setelah itu adem kan, jadi ini arang. Arang. Iya, Ya dia di tempat terbuka jadi awu. Kadang mungkin ini kayu waras marono kena material panas juga iso ya. Yang dulu ya ini bangunan. Dulu kotak-kotak ini kayu. Iki Mbah, keramiknya Mbah. Nih. Keramiknya ageng Pak De. Ini situ di sini ini. Iki Tapi kok iki wis munggah. Santen lho, Mbah. Ini talutnya juga talut asli kan. Ngotak-ngotak ya. Bukti bilik bawa orang nanti. Separuh kesuwan dari ini. Yang kependem. Ya. Ya. Rembulan senja telah muncul di ufuk barat. Aku duduk dan hanyut terbuai bintang kejora susul sang angin malam panjang. Aku diam